Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ditya Pratama Isfawar dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi D4 Teknik Elektro. Pada kali ini saya akan membahas tentang norma, hukum, dan lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Norma adalah petunjuk hidup yang berisi perintah maupun larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dan bermaksud untuk mengatur hidup perilaku manusia di dalam masyarakat guna mencapai ketertiban dan kedamaian. Macam-macam norma di masyarakat. Yang pertama adalah norma susila, yaitu peraturan hidup yang ada di dalam diri hati manusia. Sanksi yang didapat jika ada seorang yang melanggar norma ini antara lain adalah rasa bersalah, rasa malu, diasingkan, ditegur, dan dihukum. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat atau sering dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Sanksi bila ada yang melanggar norma ini biasanya tidak begitu tegas, hanya berupa cemooh, celaan, hinaan, ataupun dikucilkan. Yang ketiga, norma agama, yaitu norma yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah, dan ajaran. Bila kita melanggar norma ini, sanksi yang kita dapat adalah berupa dosa. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat atau mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Sanksi yang didapat bila melanggar norma ini, kita bisa dipenjara dalam jangka waktu tertentu atau bahkan bisa dihukum dengan hukuman mati. Pengertian hukum. Hukum menurut Dr. E. Utrecht, SH, adalah kumpulan peraturan-peraturan, perintah, dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, hukum dibagi dalam beberapa golongan, antara lain: pertama, menurut waktu berlakunya. Hukum dibagi menjadi ius constitutum dan ius constituendum. Yang kedua, hukum menurut bentuknya. Hukum menurut bentuknya dibagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ketiga, hukum menurut luas berlakunya juga dibagi menjadi dua, yaitu hukum umum dan hukum khusus. Keempat, hukum menurut fungsinya. Hukum menurut fungsinya dapat dibagi menjadi hukum material dan hukum formal. Yang kelima, hukum menurut sumbernya. Hukum ini dapat dibagi menjadi undang-undang, jurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional, kebiasaan, dan pendapat para sarjana terkemuka atau doktrin. Indonesia memiliki lembaga-lembaga peradilan yang mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda. Lembaga-lembaga tersebut antara lain: yang pertama adalah Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang ada di Indonesia. Adapun tugas dan peranan dari Mahkamah Agung tersendiri adalah: Mahkamah Agung berwenang untuk memutuskan permohonan kasasi, memeriksa hasil sengketa, memeriksa permohonan peninjauan keputusan pengadilan, nasihat hukum kepada Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Peranan Mahkamah Konstitusi atau MK menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Berhak memutus sengketa kewenangan lembaga negara. 3. Berperan untuk memutuskan pembubaran partai politik. 4. Berhak untuk memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Ketiga, Komisi Yudisial atau KY. Adapun peranan dari Komisi Yudisial atau KY adalah: Komisi Yudisial mempunyai peranan dalam memberi usulan atas pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 2.
Komisi Yudisial juga mempunyai peranan untuk menegakkan dan menjaga gerak-gerik hakim di lingkungan peradilan. Yang keempat adalah pengadilan negeri. Peranan dari pengadilan negeri adalah sebagai pihak yang memeriksa, memutuskan perkara pidana di tingkat pertama. Kelima, pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan lembaga peradilan yang memiliki posisi di ibu kota provinsi. Peranan dari pengadilan tinggi adalah mengadili pidana di tingkat banding atau provinsi, sebagai pihak menjaga jalannya peradilan di tingkat pertama, memberikan pertimbangan dan nasihat hukum kepada pemerintah. 6. Peradilan agama. Peranan peradilan agama adalah untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan beberapa perkara seperti pernikahan, warisan, hak asuh, dan wakaf. 7. Peradilan militer. Lembaga peradilan militer adalah sebuah lembaga peradilan yang melaksanakan dan menegakkan hukum di lingkungan angkatan bersenjata. Ke-8. Lembaga peradilan militer tinggi. Lembaga peradilan militer tinggi berfungsi untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana tingkat pertama. Indonesia merupakan negara hukum. Untuk itu, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh dan tunduk terhadap hukum yang ada, agar terciptanya kondisi aman, nyaman, dan tentram di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.